warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kita lihat pertemuan ke-18 hari ini membahas diferensial dan aproksimasi. Oke. Ibu harapkan ada sudah PPT-nya, Ibu slideshow-kan. Jadi kita akan bahas diferensial dan aproksimasi. Ya. Jadi di sini nanti akan kita ketahui kata-kata diferensial dan derivatif itu berbeda ya. Oke. Kita tahu bentuk dy dx seperti ini adalah notasi Leibniz. Digunakan untuk derivatif dari y terhadap x. Ya, derivatif itu atau turunan lah. Notasi d dx digunakan sebagai operator untuk memaksudkan sebagai derivatif. Apapun yang mengikuti d dx terhadap x. Ya, d dx. Jadi kalau fungsinya y berarti dy dx. Kalau fungsinya fx berarti dfx dx. Kalau fungsinya h berarti dh dx gitu ya. Jadi apapun fungsinya. Jadi d dx dan dx itu sinonim. Sekarang kita memperlakukan dy dx atau d dx sebagai simbol tunggal dan tidak mencoba memberikan arti yang berbeda dengan simbol dy saja atau dx saja. Di bagian ini sekarang kita bedakan antara dy dx dengan dy dx. Jadi nyebutnya ini dy dx ya, nggak pakai per karena ini bukan pembagian. Ya, maksudnya seperti itu. Misalkan f adalah fungsi yang diferensiabel. Untuk memotivasi definisi tadi, kita misalkan P X0 Y0 adalah titik pada grafik Y sama dengan Fx di gambar sebelah kanan. Karena F diferensiabel artinya bisa didiferensialkan, maka berlaku rumus ini ya kan menurut definisi. F0 plus delta X ya, min F0 per delta X itu adalah F aksen X0. Jadi jika delta X-nya kecil, hasil bagi ini, pembilang dan penyebut ini akan menjadi F aksen X0. Jadi ini sama aja kita kalikan di sini jadi seperti ini. Jadi bisa diaproksimasi seperti ini. Kalau ininya kecil jadi tinggal F aksen X0 saja. Sisi kiri ekspresi ini disebut dengan delta Y. Yaitu perubahan aktual dalam Y. Karena X berubah dari X0 ke X0 tambah delta X. Sisi kanannya disebut dengan dy. Jadi yang ini namanya dy, yang ini adalah delta y. Dan berlaku sebagai aproksimasi dari delta y. Di gambar 2, kuantitas dy, ini lihat ini dy, ini delta y-nya, ini delta x ya. Delta Y itu sama dengan perubahan dari garis tangan ke kurva di P. Karena X berubah dari X0 ke X0 plus delta Y. Saat delta X itu kecil, kalau ininya kecil nih, jadi kecil itu ya berarti tambah berimpit seperti itu, biasanya lebih mudah untuk dihitung. Sekarang definisi diferensial. Di sini baru kita berikan definisi formal dari diferensial. Dx dan dy. Diferensial. Misalkan y sama dengan fx adalah fungsi yang diferensiabel dari variabel bebas x. Delta x adalah increment, kenaikan yang sebarang dalam variabel bebas x. Dx adalah diferensial dari variabel bebas X sama dengan delta X. Ya. Delta Y adalah perubahan aktual dari variabel Y karena X berubah dari X menuju X plus delta X. Yakni delta Y adalah Fx plus delta X dikurang Fx. dy itu disebut diferensial dari variabel terikat y. Definisinya dy sama dengan f aksen x dx. Ya, jadi kalau kita lihat di sini tadi ada delta y, ada dy, ada delta x, ada dx. Nah, jadi ini tadi delta y
F aksen X dx, dan ini adalah delta Y-nya di sebelah kiri. Ya. Oke, contoh, tentukan DY kalau bentuknya ABC seperti itu. Jawabannya kalau kita ingin tahu bagaimana menghitung derivatif, kita akan tahu juga bagaimana menghitung diferensial. Kita hanya lakukan hitung derivatif dan kalikan dengan dx. Ya, kalau mau ngitung derivatif, kalikan dx dari diferensial. Jadi pertama kita nyari diferensialnya dulu, yaitu dy. Kemudian kalau kita kalikan dengan dx, dia jadinya derivatif. Atau, terbalik Ibu. Kalau kita dapat derivatif, kita kalikan dengan dx, dapatnya diferensial. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi, kalau kita mau mencari diferensial, kirinya kita diferensialkan, kanannya juga kita diferensialkan. Jadi jawabannya kalau di A, Y sama dengan ini, berarti kalau kita diferensialkan, berarti DY, jadikan ini, berarti yang ini kan 3 E kuadrat min 3 DX. Gitu aja ini namanya diferensial. Kalau yang ini ya sama aja. Ininya kita turun, yang C ini, yang B dulu. Ini kan sama aja dengan E kuadrat plus 3E pangkat setengah ya kan. Nah, berarti kan setengah E kuadrat plus 3E setengah dikurang 1 jadi min setengah, dan turunan dalam ini adalah 2X plus 3 DX. Yang ini DY, yang ini DX. Jadi disederhanakan jadi seperti ini. Ya. Yang C-nya sin X pangkat 4 dan seterusnya ini, turunan sin adalah cos, kemudian dalamnya adalah 4X pangkat 3 min 6X DX. Ya, jadi itu ya, namanya derivatif diferensial. Jadi ini mencari diferensialnya. Kalau kita mau cari diferensial dari derivatif, ya itu tadi, tinggal kurangi saja dengan, kalikan aja dengan dx. Jadi kalau misalnya kita cari langsung dy dx, kan ini kan dy dx adalah turunan ini berapa? 3 E kuadrat min 3 nih. Nah, kalau mau ini diferensial. Ini derivatif. Derivatif bahasa kita Indonesianya turunan. Ini derivatifnya. Kalau diminta mencari diferensial, berarti tadi kalikan dengan dx ya. Ini kalikan dx, ini kalikan dx. Ya berarti ini tinggal dy, dan ini menjadi 3E kuadrat min 3 dx. Nah gitu. Kalau kita mengetahui bentuk derivatifnya, mau dicari diferensialnya. Kalau belum tahu derivatifnya, ya tinggal selesaikan seperti ini aja. Luas kiri dikalikan D, berarti maksudnya didiferensialkan terhadap Y, dan ini didiferensialkan terhadap X. Selesai, dapat. Ya, simple. Oke, kita lihat. Kita harus perhatikan dua hal. Pertama, dy itu sama dengan f aksen x dx ya. Ya, jadi pembagian dari kedua sisi akan memberikan bentuknya seperti ini, f aksen x dy dx. Dan jika kita ingin, kita bisa interpretasikan derivatif itu sebagai hasil bagi dua diferensial. Jadi hasil bagi dua diferensial. Kedua, menurut aturan derivatif, menurut setiap aturan derivatif ada aturan diferensial yang diperoleh dari bentuk sebelumnya dengan mengalihkan dengan dx. Ya, di sini kita lihat dk dx sama dengan 0. Itu kalau derivatif, berarti dk sendiri sama dengan 0. Kalau dku, ya, dku dx, k-nya bisa keluar, k konstanta ya, k konstanta. Jadi turunan dari konstanta pasti 0. dk du berarti dku kdu. Jadi kita lihat ini perpindahan ini aja. Ini derivatif, kalau ddx itu derivatif, kalau diferensial hanya satu sisi saja. Terhadap apa? Lihat ini rumusnya sama, ini aturan pembagian, ini pembagian, ini perkalian, ini penjumlahan, ini konstanta ya. Kemudian ini pangkat. Ya. Seperti itu.
Oke, kemudian bedakan antara derivatif dan diferensial. Derivatif dan diferensial itu tidak sama. Kalau kita nulis dxy atau dy dx, kita menggunakan simbol untuk derivatif. Ingat ya, kalau kita menulis dy, kita menotasikan suatu diferensial. Ya, jangan ceroboh dan menuliskan dy pada saat kamu maksudkan mau melabelkan atau menamai suatu derivatif. Ya, ini akan mengakibatkan kebingungan. Ya, kalau diminta mencari derivatif, berarti kamu mencari dy dx. Kalau kamu disuruh mencari diferensial, kamu berarti mencari dy, misalnya seperti itu, dh, dg dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Jadi bedakan derivatif atau diferensial. Derivatif nama lainnya turunan kalau kita biasa sebut. Kalau untuk memudahkannya baca aja sesuai dengan bahasa turunannya. Jadi kalau in English-nya derivatif, jadi kita bilang derivatif. Jadi B-nya, V voltusnya kita ubah jadi F. Gitu aja. Ya, oke. Jangan sampai keliru. Sekarang kita berbicara aproksimasi. Tadi kita berbicara diferensial, sekarang kita berbicara aproksimasi. Diferensial itu punya peran penting, tapi untuk kegunaannya di sini yang kita fokuskan adalah dalam memberikan aproksimasi. Gitu ya. Misal ada Y sama dengan Fx, gambarnya di gambar 3 ini. Ada increment, ya, kenaikan dari delta X, ya, nih. Banyak delta X, sehingga jadi X plus delta X, memproduksi atau menghasilkan kenaikan juga dalam delta Y. Ya. Dalam Y yang bisa diaproksimasi dengan DY. Jadi bisa diaproksimasi dengan DY. Ini garisnya nih, ini kurvanya. Ini delta Y-nya. Gitu ya. Jadi Fx plus delta X diaproksimasi dengan Fx, jadi Fx-nya ditambah delta Y-nya. Gitu. Ya. Atau Fx plus F aksen X delta X ini kan tadi sudah tahu. Adalah ini. Gitu. Yang merupakan basis untuk solusi dari semua contoh berikut ini. Ya, jadi ingat Fx plus delta X adalah Fx ditambah delta Y tambah dy atau Fx ditambah F aksen X delta X. Jadi incrementnya, kenaikannya. Misal kita mau memberikan aproksimasi yang baik dari akar 4,6 dengan akar 8,2. Nah, tapi kalkulatornya nggak bisa dipakai. Nah, gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Kita pertimbangkan grafik dari Y sama dengan akar X. Nih. Ya. Yang di-sketch di gambar ini. Bila X berubah dari 4 menjadi 4,6, X berubah dari akar 4 ke akar 4 sama dengan 2 dan akar 4 ditambah dy. Ya kan? Jadi kita ambil yang nilai integernya. Kan kalau 4,6 berarti dari 4 ke akar 4 ditambah ada dy-nya, ada increment-nya. Jadi dy kan sketch grafiknya ini X pangkat setengah, berarti dy-nya adalah setengah X pangkat min setengah dx. Atau 1/2 akar X dx. Ya kan? Di mana dx sama dengan 4, dx-nya 0,6 ya kan? Karena dicari 4,6. Yang 4,6 adalah 4 ditambah 0,6. Berarti dx-nya 4, increment-nya ada kenaikannya ada 0,6. Jadi dx-nya ini dx. Jadi ini x-nya. Jadi dy-nya adalah 1/, x-nya digantikan dengan 4 dikali dx-nya 0,6 yaitu 0,15. Jadi akar 4,6 tadi adalah Fx-nya yaitu akar 4 ditambah dy-nya, dy 0,15 berarti 2,15. Itu kalau kita mencari akar menggunakan aproksimasi yaitu diferensial tanpa menggunakan kalkulator gitu ya.
Kita cari akar yang nilainya bulat. Kita lihat incrementnya berapa. Kita gunakan rumus diferensial untuk mencarinya. Sama untuk akar 8,2 di X sama dengan 9, delta X-nya min 0,8 ya kan? Karena 8,2 itu adalah 9 akar 9 dikurang 0,8 ya kan? Gitu. Jadi kita carilah akar yang nilainya bulat, yang nilainya integer, gitu. Sehingga dengan begitu rumusnya sama, 1/2 akar X dx, berarti 1/2 akar 9 kali min 0,8. Kenapa min? Ya karena menurun, dia tetap increment juga, perubahan, kenaikan, tapi kenaikan dalam arah dalam nilai negatif gitu. Jadi dikalikan dapat min 0,133. Jadi akar 8,2 ya akar 9 tambah DY, 3 dikurang ini adalah 2,867. Gitu ya. Catatan, baik DX dan DY bisa negatif dalam hal ini. Gitu ya. Nilai aproksimasi 2,15 dan 2,867 itu bisa dibandingkan ke nilai sebenarnya sampai 4 desimal, yaitu 2,1448 dan 2,8636 kalau kita cek di kalkulator kita. Artinya sangat dekat nilainya. Kalau ini hasilnya dalam 2 digit dan ini 3 digit saja, ini kalau dalam true value atau angka pentingnya ini sampai 4 desimal di belakang koma. Itu ya. Oke. Contoh berikutnya. Yap. Ini Bu, kan tadi kan Ibu jelaskan kalau misalnya akar 4,6 itu X sama dengan 4. Bukannya Bu harus X sama dengan 5 Bu, kalau kita dibulatin 4,6. Kan kita mau nyari akar. Kalau nyari akar 5 sama aja bohong dong. Kita harus cari akar yang akar integernya lebih deket. Gitu ya? Oh, paham iya. kan? Iya. Jadi jangan bisa... jadi kita bukan mencari nilai yang terdekatnya, bukan. Kalau soalnya nih, ini soalnya kan akar. Jadi kita harus paham nih akar-akar yang bulat berapa aja. Berarti berapa? Akar 4, akar 9, akar berapa lagi? 16, yang gitu. Begitu, okay. Iya. Jangan nyari yang susah. Kalau 4,6 yang kamu cari adalah 5 dikurang 0,4, sama aja bohong. Nyari akar 5-nya gimana dong? Nggak bisa, Bu, iya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, sip. Ya, jadi kalau untuk bentuk soal Y sama dengan akar X, carilah akar-akar yang nilainya integer. Sama nanti kalau soalnya Y sama dengan akar pangkat 3X, misalnya gitu. Ya carilah yang akar pangkat 3 aja bulat dong. Jadi misalnya 8, ya kan? Akar pangkat 3 dari 8 kan 2 gitu. Jadi kalau ada soalnya 8,2 ya berarti kan kita bisa pakai akar 8 pangkat 3-nya yaitu 8 ditambah 0,2 gitu ya. Akar pangkat 3 dari 8 kan 2 tambah 0,2 nantinya gitu. Jadi pasti 8,2 ini akarnya akar pangkat 3-nya sekitar 2, berapa. Begitu ya. Paham ya? Sesuaikan dengan soal fungsinya. Sesuaikan dengan soal fungsinya. Ini kan mengaproksimasi bilangan, jadi nggak akan mungkin Y-nya yang rumit-rumit. Ya misalnya itu tadi, kalau kalkulator kita nggak boleh digunakan nih, tapi kita mau cari nilai akar 4,6 itu berapa sih? Ya kalau punya kalkulator ya tinggal pakai kalkulator aja, tapi masalahnya kita kan nggak diminta menggunakan kalkulator. Nah, itulah gunanya kita pakai aproksimasi, pakai rumus diferensial. Jadi ya nggak jauh-jauh dong, pasti akar X, akar pangkat 3X gitu. Mungkin juga akar pangkat 4X dan seterusnya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Kita mau menggunakan diferensial untuk mengaproksimasi kenaikan dalam luas soft bubble ya. Berarti apa? Bubble itu apa? Apalah aja. Sabun itu ya, ada bulatan apa ya? Apa bubble? Kok bingung Ibu kalau menjelaskannya. Gelembung bola. Iya, gelembung bola kalau kita niup-niup itu ya. Luas gelembung bola yang terbentuk. Nah, gitu.
bila radiusnya naik dari 3 inci ke 3,025 inci. Nah, ini area dari spherical, spheric ini bola ya. Jadi kalau dalam bahasa matematika, bola itu bukan ball. Itu bola itu kalau olahraga. Tapi kalau dalam bahasa matematika, geometrinya in English gitu, sphere gitu ya. Gini. Bola itu sphere. Lingkaran ya circle tetap sama, tapi kalau bola sphere. Jadi hati-hati, jangan sphere itu nanti mikirnya apa gitu ya. Jadi bola nanti kamu tulis ball lagi gitu. Bukan gitu ya. Jadi luas bola, luas permukaan bola gitu ya. Diberikan rumusnya ini kan, tahu kan? Bola 4pi r pak kuadrat. Jadi kita bisa aproksimasi perubahan eksaknya yaitu delta A dengan diferensial dA. Jadi kita turunkan dA ini terhadap R. Berarti 4 dikali 2 pi R, berarti 8 pi R dR. Terhadap jari-jari perubahannya. Karena nih jari-jari. Berarti turunkan terhadap jari-jari, radius. Jadi dA-nya ini, dR sama dengan 3 dan dR sama dengan delta R ya adalah 0,025, ya tinggal masukkan aja nilai 8 pi 3 kali nih 8 pi R-nya 3, ininya ini. Nah, gitu. Jadi kita bisa aproksimasi. Ini contoh lain kalau berhubungan dengan fungsi yang berbeda. Ya, jadi yang kita harus ketahui bentuk fungsi umumnya dulu apa gitu. Sama kayak tadi akar 4,6. Oh, berarti Y sama dengan akar X. Kalau ini berhubungan dengan luas permukaan gelembung sabun yang terbentuk, yang jari-jarinya bisa berubah kan. Dia semakin naik, jari-jarinya bisa naik juga dari 3 sampai 3,025, kita mau tahu luasnya berapa perubahannya. Kan berbeda-beda gelembung udara, gelembung sabun yang kita bentuk gitu. Gitu ya. Oke, berikutnya kita mengestimasi error. Nah, sekarang kita gimana mau mengestimasi, memperkirakan error. Ini masalah yang sangat tipikal dalam sains ya, dalam ilmu komputer, fisika juga gitu. Dalam matematika ada namanya numerical method, metode numerik gitu juga. Kita selalu mengestimasi error atau galat atau apa ya? Error itu nama lainnya selisih dari nilai sesungguhnya dengan nilai yang diaproksimasi tadi. Jadi di sini ada peneliti nih mengukur variabel tertentu dari X dan memiliki nilai X0 dengan errornya adalah plus minus delta X ya kan, bisa plus bisa ngitungnya ya kan. Kalau kamu menggunakan alat ukur itu juga ada di fisika itu kan, kalau kita berapa kali melakukan eksperimen selalu ada error, lain-lain pasti hitungan kita itu bisa lebih bisa negatif gitu. Nilai X0 digunakan untuk menghitung nilai Y0 untuk Y yang bergantung pada X. Nilai Y0 dikontaminasi oleh error dalam X. Tapi seberapa besar, seberapa buruk gitu terjadinya. Prosedur standar untuk mengestimasi error ini adalah dengan menggunakan diferensial. Contoh, ini langsung ke contoh aja. Sisi dari kubus dihitung 11,4 cm dengan errornya kemungkinan plus minus 0,05 cm. Evaluasi volume kubus dan berikan estimasi untuk error yang mungkin dalam nilai ini. Jadi kita harus tahu volume dulu. Volume kubus ialah X pangkat 3. Kalau kita anggap kubus itu masing-masing sisinya adalah X gitu ya. Kubus kan volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau kalau kubus S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Sisi alas sisi satunya di sini ini kita bisa bentuk dalam S, boleh juga dalam X gitu ya. Kalau untuk mudahnya X aja, karena kita cukup familiar atau cukup akrab dengan definisi fungsi itu Y gitu ya, kemudian variabel terbebasnya X gitu. Jadi dari sini ya kita carilah turunan diferensialnya terhadap X, berarti dV adalah 3E kuadrat dx. Kalau X-nya 11,4 dan errornya 0,05, berarti V-nya nih 3E kuadrat, 3 dikali 11,4 kuadrat, dx-nya adalah 0,05. Gitu ya. Sama dengan nih. dV-nya ini V-nya. Ini V-nya tinggal masukkan aja rumusnya nih. V berarti V
V adalah 11,4 pangkat 3. Nah, DV-nya ini delta V maksud Ibu. Delta V yaitu DV, nah itu baru masukkan rumus ini. 19. Ya, jadi bisa laporkan, bisa memberitahukan kita volume kubus itu adalah nilai ini eksaknya plus minus 19 errornya. Gitu cara mencarinya ya kalau mengestimasi error. Jadi berhubungan dengan delta V yaitu diferensialnya. Oke, kuantitas DV delta V di contoh 4 itu disebut absolute error, error absolutnya. Pengukuran lain adalah relatif error atau error relatifnya yang ditentukan dengan membagi error absolutnya dengan volume total. Kita bisa aproksimasi relatif error dari DV per V. Jadi kita bagi dengan volumenya, total volume. Dan delta V per V dengan DV per V. Di contoh 4 berarti relatif errornya 19 kita bagi seluruhannya tadi. Jadi ini errornya dibagi dengan V-nya yaitu 0,0128. Ini tanda aproksimasi artinya ya. Jadi tidak mutlak pas gitu nilainya enggak. Ini terjadi kita pasti kalau dalam kalkulator kita bulatkan gitu ya. Error relatif sering sekali dinyatakan sehubungan dengan persentase. Jadi kita bisa katakan kalau dikalikan 100 berarti 1,28%. Gitu ya, error relatif. Ya. Contoh 5, hukum Poiseuille gitu ya untuk untuk aliran darah menyatakan bahwa volume mengalirnya melalui arteri yaitu proporsional ke pangkat 4-nya dari radius. Jadi ini, kalau dia proporsional berarti dikalikan aja. Ya, R pangkat 4-nya. Seberapa besar radiusnya harus dinaikkan agar dapat menaikkan aliran darah sebesar 50%? Nah, diferensialnya kita harus cari dulu dong, berarti terhadap R. DV adalah K, 4K, 4K, R pangkat 3 DR. Perubahan relatifnya berarti DV per V. Ini per ini, kita bisa coret. Ya, ini coret, tinggal R. DR-nya tetap 4K dengan K-nya dicoret jadi tinggal ini. Untuk 50% di dalam volume berarti 50% nih nilai DV ininya, nilai perubahannya berarti DV per V ya. Jadi 4 DR per R. Jadi perubahan relatif R haruslah ini delta R per R sama dengan DR per R 0,5, ini hasilnya 0,5 dibagi 4 dari rumus inilah kita dapatkan ini. Ya, jadi 0,125. Jadi cuma karena diminta relatif kalikan 112,5% increase kenaikan dalam radius dari arteri akan meningkatkan aliran darah sekitar 50%. Ya. Kemudian yang terakhir rasanya ini aproksimasi linier. Namanya linier pasti berupa garis lurus nantinya. Jika F diferensiabel di A, maka dari bentuk persamaan garis slope kemiringan titik garis tangen pada F di A FA diberikan dengan rumus ini. Ya. Gitu. Kalau pakai rumus titik ya, FA plus F aksen A XA. Rumusnya selalu seperti ini. Ini adalah slope-nya atau gradiennya. Turunan pertama itu selalulah gradiennya X min A, FA gitu ya. Ini Y-nya berarti ya kan. Berarti LX sama dengan FA plus F aksen A X min A itu adalah aproksimasi linier pada fungsi F di A. Dan merupakan aproksimasi yang sangat baik kalau F-nya pada F kalau X-nya sangat dekat ke A. Soal tentukan dan gambarkan atau plot dari aproksimasi linier pada Fx sama dengan 1 plus sin 2x. Dx sama dengan pi per 2. Turunan dari F-nya kita cari dulu adalah 2,5
cos 2x ya kan. 2x turunannya 2, sin 2x, cos 2x. Jadi aproksimasi linear yang menurut rumus ini FA-nya berarti FP per 2 ditambah F aksen Pi per 2 dikali X min Pi per 2. Karena ini A-nya. Jadi 1 plus Pi per 2 berarti ini 1 plus sin. Ini berarti F Pi per 2 berarti adalah 1 plus sin 2 Pi per 2 gitu ya. Sama dengan 1 plus sin Pi. Oke, kemudian F aksennya berarti F aksen Pi per 2 adalah 2 cos 2 Pi per 2. Jadi 2 cos Pi. Ini pasti 0. Ya. Cos Pi itu sebenarnya, iya kan 0 ya, cos 180. Enggak cos 01 ya. Pi per 2 itu kan 90, sin benar nggak? Coba cek, kok ibu lupa cos 180 berapa? Min 1. Iya. Ya, min 1. Ada ya nilainya. Oke. Jadi kita masukkan dulu rumusnya sehingga kita bisa selesaikan sin 180. Sin 0 ya, 0 ini ya. Ya, 0 ya. Kalau itu min 1 berarti 0. Ini menjadi 1 aja karena sin Pi adalah 0. Kemudian 2 cos Pi kalikan. Ya, jadi ini nih dari sini. Sama dengan 1 plus 2 cos Pi, 2 cos min, ini berarti min 1. Menjadi min 2 dikalikan. Atau kita buat ini min 2, nah gitu. X min Pi per 2 sama ya. Oke, nah ini sama. Jadi sama aja 1 min 1 plus Pi. Coba kalau kita lihat bagaimana adanya menyederhanakannya. 1 min 2X plus Pi ya. Nih, nah gitu. Dikelompokkanlah di sini. Menjadi 1 plus Pi dikurang 2X. Nah gitu ya. Jadi jawabannya ya seperti itu aja. Nih, LX-nya. Karena mencari linear aproksimasinya. Jadi bentuk linearnya seperti ini. Kenapa bentuk linear ya? Karena kan udah dalam satu variabel nih, cuma X doang. Nggak ada lagi sin 2X. Sin 2X ini enggak di linear ya, karena grafik fungsi sinus itu kan kamu tahu kan seperti ini nih. Nah gitu. Ya, yang bukan linear. Linear harus berupa garis lurus. Ya, ini sudah berubah menjadi linear, aproksimasinya linear. Jadi di gambar 5 ini menunjukkan grafik dari fungsi f dan aproksimasi linear L pada interval 0 sampai 180 derajat. Itu lihat. Kita bisa lihat bahwa aproksimasinya baik kalau dekat pi per 2, tapi tidak begitu baik kalau kita bergerak dari menjauhi pi per 2 di gambar 5A tuh. Ya, jadi kalau di 0 sampai pi ya, kita lihat akan dekat de pi per 2 ini, pi per 2 ini dekat, ini kan dekat sekali, ini sama nih kan antara si fungsi grafnya yang dicari dengan linear aproksimasinya, dekat gitu kan, hampir serupa garis lurus. Tapi begitu dia menjauh, dia mulai tidak baik nilainya, tidak bagus. Gitu ya. Di gambar B dan C itu juga menunjukkan plot dari fungsi L dan F kalau intervalnya lebih kecil lagi. Jadi kalau gambar yang A ini kita perkecil lagi. Gitu ya. Jadi kelihatan nih hampir samanya. Itu nilai yang X dekat dengan pi per 2. Nih kalau lebih dekatkan lagi kelihatan garis lurus banget. Yang ini ya, yang ini diperbesar ya antara ini dengan ini. Itu ya. Jadi kita lihat bahwa aproksimasi linearnya sangat dekat dengan fungsi F itu sendiri. Fungsi F-nya yang warna biru. Oke. Ini latihan aja nih sedikit. Berarti di Y-nya mudah ya, langsung tahu aja ya kan. 2X plus 1 dx. Kalau yang nomor 2, dy-nya, karena dicari dy aja ya. Berarti adalah 21x kuadrat plus 6x dx. Sama yang berikutnya juga. Ini adalah berapa? Dy-nya adalah min 4
2x plus 3 pangkat min 5 dikalikan 2 dx. Atau kita sederhanakan menjadi min 8 dx. Ini nomor 3. Nomor 4-nya dy sama dengan min 2 3x kuadrat plus x pangkat min 3. Oh, sorry, dalamnya belum. Dikali 6x plus 1 dx. Atau boleh kalau kita mau kalikan di dalam boleh jadi min 12x min 2 dikali 3x kuadrat plus x pangkat min 3 dx. Boleh juga kalau tetap mau dikeluarkan tetap 2 dikali 6x plus 1 dikali 3x kuadrat plus x pangkat min 3, yang mana aja boleh. Kalau perkalian nggak perlu kita pakai kurung, jadi biarkan aja seperti ini. Ya, itu beberapa contoh Ibu ambil cepat aja ya, karena Ibu nggak bisa banyak-banyak latihannya. Jadi minggu depan pertemuan nanti latihannya, ingat ya, latihan yang Ibu berikan itu hanya untuk supaya nggak bosen aja, jangan teori aja. Tapi yang lainnya itu harus kalian pelajari sendiri. Ya, bukunya sudah Ibu share. Ada yang kayaknya sudah punya buku sendiri, sama aja bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kerjakan latihannya sendiri, jangan yang dipelajari, yang diberikan saja. Itu kan banyak sekali di buku kalkulus ini. Dan bukan tugas saya harus memberikan semuanya ke kalian. Kalian mahasiswa, kalau mahasiswa itu harus mencari sendiri ya. Jadi dengan berakhirnya hari Jumat ini, berakhir juga materi kita mengenai turunan, derivatif. Kita sudah mulai masuk pada hari Rabu depan, yaitu aplikasi turunan. Oke, latihan-latihannya dipelajari aja sendiri. Kalau kita akan kuis nanti pada pertemuan ke berapa? 12 kali 2, 24. Masih agak lama. Kalau minggu depan kita baru ke 19. Tidak perlu menanyakan apakah Ibu nanti kalau ada. Untung aja di kelas Ibu nggak ada yang nanya-nanya ya. Katanya sih kawan-kawan Ibu banyak mahasiswa-mahasiswanya yang rajin banget nanya-nanya terus gitu ya. Sebelum nanti batas akhir DPNA keluar, pasti dikasih tahu nilai-nilainya. Pasti di-share. Kami tidak akan menyimpan nilai untuk diri sendiri, pasti di-share ke mahasiswa. Kalau misalnya kelasnya offline, pasti kertas-kertasnya dibagikan semua. Biar mahasiswa tahu sendiri nilainya berapa. Kecil disimpan, besar juga disimpan. Jangan sampai nggak mau, Bu, nggak mau. Nilainya kecil, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kalau Ibu tidak menginformasikan, berarti belum Ibu koreksi. Kalau sudah Ibu koreksi, pasti Ibu informasikan. Coba cek di e-learning, nilainya udah keluar, baca komentar, kenapa salah. Gitu ya. Ibu hanya berkomentar kalau jawabannya salah. Kalau jawabannya benar, tidak akan Ibu komentari. Nggak akan Ibu tulis benar, baik, pinter, nggak ada. Nggak akan Ibu tulis. Yang salah yang Ibu komentari. Dalam kurungnya pasti tahu berapa Ibu kurangi nilainya. Gitu ya. Karena kita ujiannya selalu 2 soal, berarti bobotnya sama-sama 50-50. Kalau benar semua berarti 100. Kalau kurang, lihat kurangnya berapa. Kalau upah nulis saja ya itu tadi 5 upah nulisnya. Besar ya upah nilainya 5. Dosen-dosen lain biasanya upah nulis itu 1 aja, upah nulisnya 2 aja gitu. Ya. Jadi usahakan dijawab semua pertanyaan. Jadi biar ada upah tulis, jadilah. Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjutkan. Mohon maaf Ibu nggak bisa sampai 1 jam setengah ya. Selalu minggu-minggu ini banyak sekali kegiatan, nggak diikuti nanti bermasalah lagi. Ya, jadi videonya bisa ditonton, yang video minggu kemarin juga sudah Ibu share semuanya. Secepat mungkin kalau Ibu sempat Ibu koreksi, pasti Ibu koreksi, Ibu informasikan ke kalian. Oke, kita screenshot dulu terlebih dahulu, silakan semua video dalam keadaan on. Ya minggu kemarin belum Ibu share ya. Daftar hadirnya di Zoom-nya, nggak sempat. Insya Allah malam nanti ada pop quiz ya. Kalau ternyata Ibu berhalangan buat soalnya, nggak sempat, Ibu informasikan. Kalau tidak ada informasi dari Ibu, berarti pop quiz. Tapi boleh juga sih ditanyakan, tanya aja Bu. Kalau udah mau deket-deket jam 8, Bu pop quiz nggak Bu? Gitu.
Kalau Ibu lupa memberitahu, biasanya Ibu ingat kalau nggak akan pop quiz itu Ibu kasih tahu. Kita nggak usah pop quiz dulu ya, istirahat dulu gitu. Kalau terlupa, tiba-tiba boleh ditanyakan aja ya, nggak apa-apa. Oke, Ibu ambil yang di halaman 3-nya. Screen. Daftar. Oke, Ibu tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, walaupun dengan tugas yang sangat banyak, gitu ya. Tetap semangat selalu, gitu ya. Kalau yang semester atas ini sudah minggu ke-14 loh ya. Jadi kami tinggal 2 minggu lagi kuliah. Yang kalian baru separuh, gitu ya. Artinya tugas Ibu belum selesai juga ini sampai akhir tahun ngurusi kalian ini. Gitu ya. Kalau mahasiswa yang senior ini sudah minggu ke-14. Jadi kami akhir November sudah UAS semua selesai. Oke, Ibu tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.